Shalom bagi seluruh jemaat. Semoga kita semua senantiasa diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Selamat datang di radio rohani terbaik Anda, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini, mari kita merenungkan tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, hidup sebagai garam dan terang dunia. Tema ini diambil dari Matius 5, 13-16, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Garam dunia. Yesus menyebut kita sebagai garam dunia. Garam memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, memberi rasa. Garam memberikan rasa pada makanan. Tanpa garam, makanan terasa hambar. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk memberikan rasa yang berbeda dalam dunia ini. Kita harus membawa nilai-nilai Kristiani seperti kasih, keadilan, kejujuran, dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan kita. Kedua, mengawetkan. Garam juga berfungsi sebagai pengawet. Dalam dunia yang penuh dengan kerusakan moral dan spiritual, kita harus menjadi agen yang mengawetkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Kita harus melawan arus dunia yang cenderung pada dosa dan kejahatan. Ketiga, menyembuhkan. Garam memiliki sifat antiseptik dan dapat digunakan untuk menyembuhkan luka. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk membawa kesembuhan bagi dunia yang terluka. Kita harus menjadi pembawa damai, penghibur, dan penolong bagi mereka yang menderita. Namun, Yesus mengingatkan kita bahwa garam dapat menjadi tawar. Jika kita kehilangan identitas kita sebagai orang Kristen, jika kita berkompromi dengan dosa dan nilai-nilai duniawi, maka kita tidak lagi berguna sebagai garam dunia. Kita akan dibuang dan diinjak orang. Terang dunia. Selain sebagai garam, Yesus juga menyebut kita sebagai terang dunia. Terang memiliki fungsi untuk menerangi kegelapan. Dalam dunia yang penuh dengan kebingungan, ketidakpastian, dan kegelapan spiritual, kita harus menjadi sumber terang yang menuntun orang kepada kebenaran. Pertama, menyinari kegelapan. Terang mengusir kegelapan. Sebagai orang Kristen, kita harus membawa terang Kristus ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita harus menunjukkan jalan yang benar, memberikan harapan, dan membawa kejelasan bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Kedua, menjadi teladan. Yesus berkata bahwa orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Terang kita harus bersinar di depan orang. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, dan sikap kita. Orang harus dapat melihat Kristus dalam diri kita. Ketiga, memuliakan Bapa di surga. Tujuan utama dari terang kita adalah untuk memuliakan Bapa di surga. Ketika orang melihat perbuatan baik kita, mereka akan memuliakan Allah yang telah memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik. Bagaimana kita dapat menjadi garam dan terang dunia yang efektif? Hidup sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kompas yang menuntun kita dalam kehidupan ini. Kita harus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Berdoa. Doa adalah kunci untuk terhubung dengan Allah. Melalui doa, kita menerima kekuatan, hikmat, dan bimbingan dari Tuhan. Melayani sesama, kasihilah sesama seperti diri sendiri. Berikan waktu, tenaga, dan sumber daya kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Bersaksi, jangan takut untuk membagikan iman kita kepada orang lain. Ceritakan tentang kasih Kristus dan bagaimana Ia telah mengubah hidup kita. Saudara-saudari, kita memiliki panggilan yang mulia sebagai garam dan terang dunia. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita hidup sesuai dengan panggilan kita dan membawa dampak positif bagi dunia di sekitar kita. Semoga khotbah ini memberkati kita semua dan menginspirasi kita untuk menjadi garam dan terang dunia yang sejati. Tuhan memberkati. Amin.